masih banyak terjadi bencana-bencana yang sangat mengerikan. Mohon maaf, dengan tidak mendahului takdir dan kehendak Allah, Tuhan semesta alam, masih banyak bencana dan musibah sebagai ujian yang akan bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Jumpa lagi dengan channel Lerek Putra Maluku. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masih tentang sosok yang ditunggu-tunggu, yaitu Sang Juru Selamat yang diberi nama Satrio Piningit. Saudaraku, akhir-akhir ini banyak sekali kejadian, baik itu berupa bencana alam seperti gempa, gunung meletus, kekacauan politik, peperangan, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, apa yang sedang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sang pilihan yang bernama Satrio Piningit itu, beliau sudah ada. Karena kejadian-kejadian ini, apa yang sedang terjadi saat ini, kalau menurut saya secara pribadi, ini adalah kode alam atau pertanda bahwa sang pilihan itu memang sudah ada di tengah-tengah kita. Namun, karena beliau belum diperlihatkan oleh Tuhan sebagai pemilik alam semesta, di mana beliau bila bertindak selalu berdasarkan petunjuk, karena beliau melakukan tugasnya atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tujuannya adalah agar menyelamatkan manusia dari berbagai macam kesesatan, penindasan, kemerosotan moral, di mana di zaman ini, kalau saya melihat di mana-mana perilaku manusia saat ini, sekalipun hidup di zaman modern yang serba canggih, difasilitasi dengan berbagai macam kebutuhan, yang bila dibilang apa yang dibutuhkan oleh manusia saat ini bisa dengan mudah untuk dimilikinya. Namun, di balik apa yang menjadi kebutuhannya yang mudah didapat, sifat dan perilaku, yaitu akhlak serta moral manusia di zaman ini, sudah semakin
mengkhawatirkan. Memang bila kita yang melakukan hal itu, atau bila hal itu terjadi atas diri kita yang menampilkan sifat-sifat itu kepada sesama, itu kita tidak menyadari, seolah-olah apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak mengganggu orang lain. Padahal bila kita sadari dan bila kita merasakan apa yang diperlakukan orang lain kepada kita tentang sesuatu yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita, sebagai manusia yang punya akal budi dan memiliki hati nurani, pasti tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Itu yang kita rasakan bila kita melihat atau mengalami perlakuan orang lain kepada diri kita. Kita tidak bisa menerima hal itu. Karena sebagai manusia, yang diinginkan oleh manusia, atau yang menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini, pada hakikatnya adalah saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencari-cari kesalahan orang lain. Ini kita tidak sadari, saudaraku, bahwasanya seperti apa yang sering saya sampaikan pada video saya sebelumnya, bahwa alam semesta ini sebagai alam makrokosmos, sedangkan manusia ini adalah alam mikrokosmos atau alam kecil, di mana diri manusia ini mengandung semua apa yang ada di alam semesta. Semua yang ada di alam semesta ini ada pada diri manusia. Artinya dikandung oleh manusia itu sendiri. Sehingga dikatakan bahwa manusia itu adalah alam mikro. Sekalipun manusia itu adalah alam mikro, namun hubungan antara alam raya atau alam makro dengan diri manusia itu selalu ada interaksi. Jadi saudaraku, apa yang kita lakukan di muka bumi ini, baik sesama makhluk yang lain, khususnya sesama manusia, itu selalu diawasi, dipantau, dikontrol oleh alam semesta. Karena dua alam ini, antara alam manusia yang saya katakan tadi adalah alam mikro dengan alam jagat raya atau yang sering disebut sebagai alam semesta, itu dua kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tidak akan bisa terpisahkan, saudaraku. Jadi kalau ini kita sadari, kita selalu melakukan hal-hal yang baik di muka bumi ini, baik sesama lingkungan yang ada di sekitar kita, juga kepada makhluk lain, khususnya sesama manusia di muka bumi ini. Kalau saya secara pribadi saya memandang, kalau ini kita sadari dan bisa kita lakukan hal-hal yang positif di muka bumi ini, insya Allah, kalau saya pribadi saya memandang, kalau itu bisa kita lakukan, berkah itu akan turun dari langit. Keberkahan itu akan didapat oleh manusia. Memang bencana dan musibah dan lain sebagainya yang mengganggu kehidupan manusia di muka bumi ini, bagi saya mungkin tidak akan hilang, namun bisa berkurang, saudaraku. Tidak seperti saat ini, manusia semakin ketakutan, di mana-mana terjadi bencana, di sana sini, baik di Nusantara maupun di luar negeri, manusia merasa ketakutan.
Karena bencana ini sepertinya sudah tidak lagi memberi kesempatan kepada manusia untuk menjalani hidup dan menikmati kehidupan di muka bumi ini. Manusia sepertinya sudah tidak nyaman karena begitu seringnya terjadi bencana. Bagi saya secara pribadi, kejadian yang terjadi seperti bencana dan musibah ini bukan karena kebetulan, seperti yang saya sudah sampaikan melalui video saya sebelumnya. Bencana ini bukan karena kebetulan. Bencana ini muncul, kalau menurut saya secara pribadi, ada penyebabnya. Karena hukum sebab akibat itu adalah sesuatu yang berlaku di alam semesta ini. Ada sebab, ada akibat. Setiap yang terjadi itu ada asbabnya. Artinya ada penyebabnya. Maka di sini kalau menurut saya, penyebab daripada apa yang sedang terjadi ini, mohon maaf, ini adalah ulah kita sendiri. Ini adalah hasil daripada perbuatan kita di muka bumi ini. Sikap kita, perilaku kita, yang kita lakukan sehari-hari di muka bumi ini, khususnya sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Saya mengibaratkan begini, saudaraku. Ibaratnya, ini kalau menurut saya secara pribadi, saya mengibaratkan seperti ini. Antara manusia dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, bagaikan orang tua dengan anak-anaknya. Bila anak-anaknya sudah tidak lagi mematuhi apa yang diperintahkan oleh sang ayah, di mana sang ayah ini menganjurkan kepada anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan. Adapun tujuan yang diperintahkan oleh sang ayah tadi adalah tidak lain adalah untuk kebaikan dan keselamatan anak itu sendiri. Dan bila anak yang bersangkutan tidak mau mendengar, dengan kata lain, mengabaikan perintah dari sang ayah, memang sang ayah tidak langsung bersikap atau mengambil tindakan kepada anak-anaknya yang tidak mau mendengar perintahnya. Namun bila anak-anak tersebut dipandang oleh sang ayah semakin tidak mau mendengar nasihat dan bimbingan sang ayah, maka bagi sang ayah tersebut akan melakukan suatu tindakan. Tindakan ini berupa hukuman. Agar kenapa? Agar sang anak tidak lagi melakukan hal-hal yang salah. Karena setiap hal-hal yang salah yang dilakukan oleh anak tersebut bisa merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Jadi tujuan sang ayah di dalam mendidik anak-anaknya adalah tujuan yang sangat mulia, di mana sang ayah bermaksud untuk menginginkan anaknya agar menjadi anak yang baik, anak yang selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang ayah. Karena perintah tersebut bila dilakukan bukan untuk sang ayah, untuk kebaikan dan keselamatan anak tersebut. Begitu pula kita manusia di muka bumi ini, saudaraku. Kita melakukan kebaikan maupun keburukan, itu bukan untuk Allah sang pencipta. Allah itu tidak butuh apa-apa dari kita sebagai manusia, karena dia sudah sempurna. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, hanya dirinya yang maha sempurna. Tolong dipahami.
hanya dirinya yang maha sempurna. Maka itu saudaraku, saya memandang perintah dan larangan yang disampaikan melalui para malaikat, lalu kemudian kepada utusan-utusannya, yaitu para nabi dan rasul, agar menyampaikan kepada umatnya, itu tidak lain adalah seperti yang saya katakan tadi, dengan tujuan yang sangat mulia dari sang ayah untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya bisa hidup tentram, rukun, dan damai. Seperti itu saudaraku. Jadi saudaraku, di sini saya hanya mau berbagi kepada saudaraku. Seperti itu pemahaman saya. Dengan tidak mendahului takdir daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Secara pribadi, saya memandang ke depan masih banyak terjadi bencana-bencana yang sangat mengerikan. Mohon maaf, dengan tidak mendahului takdir dan kehendak Allah, Tuhan semesta alam, masih banyak bencana dan musibah sebagai ujian yang akan dihadapi umat manusia ke depan. Kalau menurut saya secara pribadi, bahkan bencana-bencana yang terjadi selama ini itu belum seberapa. Belum seberapa saudaraku kalau menurut saya secara pribadi. Kalau menurut pandangan saya secara pribadi, belum seberapa kejadian-kejadian yang selama ini terjadi. Itu belum seberapa. Jadi saudaraku, marilah kita berintrospeksi diri masing-masing. Karena bencana itu datangnya tiba-tiba saudaraku. Sebelum terlambat, marilah kita berusaha. Marilah kita berikhtiar. Mudah-mudahan dengan usaha dan ikhtiar kita untuk bisa berintrospeksi diri masing-masing dengan melakukan hal-hal yang diperintah oleh pencipta alam semesta. Mudah-mudahan kita dilindungi dan dijauhkan dari segala bentuk bencana dan musibah. Kembali lagi ke pembicaraan tentang Satrio Piningit. Saudaraku, Satrio Piningit ini memang beliau sudah muncul bagi orang-orang yang sudah tercerahkan, orang-orang yang sudah mencapai makam ma'rifatullah yang hakiki. Tidak ada lagi dinding bagi mereka yang bisa menghalangi penglihatan, pengetahuan mereka. Karena bagi mereka yang sudah tercerahkan, bagi mereka yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat itu, mereka itu diberi penglihatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang sembarangan. Maka itu mereka disebut adalah orang-orang yang terpilih. Mereka disebut sebagai orang-orang yang terpilih karena mereka selalu melakukan pendekatan. Mereka selalu mengingat tentang dirinya. Siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Karena bagi mereka, kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya. Masih ada kehidupan yang selanjutnya. Di mana kehidupan yang selanjutnya ini hanya bisa ditembus dan bisa diketahui oleh orang-orang ma'rifat atau orang-orang yang sudah tercerahkan, yang kesadarannya sudah mencapai tingkatan yang betul-betul sudah bisa mengenal dirinya
dan mengenal Tuhannya. Maka itu mereka selalu berbuat di muka bumi ini. Selalu mereka mengikuti hati nuraninya. Karena perintah hati nurani yang ada pada diri mereka tidak seperti perintah hati nurani yang dimiliki oleh orang-orang biasa. Berbeda, saudaraku. Maka itu kalau orang biasa, kalau menurut saya, belum bisa mengikuti perintah hati nuraninya. Karena hati nurani yang dimiliki oleh manusia biasa itu masih belum bisa memberi jaminan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Karena hati nurani yang dimiliki oleh mereka itu belum dibersihkan. Dengan kata lain, masih kotor. Oleh karena hati mereka masih kotor, maka mereka masih sering melakukan hal-hal yang, mohon maaf, kadang mereka melakukan hal-hal yang sering mengecewakan orang lain, merugikan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, memfitnah, menyebarkan hoak. Seperti itu, saudaraku. Sedangkan Satu Piningit sebagai manusia yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, beliau yang mengetahui tentang rahasia-rahasia dunia maupun rahasia-rahasia ketuhanan, hanya beliau yang bisa mengetahui itu. Sehingga beliau hidup di dunia ini, menjalani hidup di dunia ini dengan penuh kesederhanaan. Kiranya bisa diambil manfaat dari pembahasan ini. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberikan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.